Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil, oke? Channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa ya. Khususnya adalah usaha ATK dan fotokopi dan juga usaha-usaha yang berkaitan dengan usaha-usaha tersebut teman-teman ya, oke? Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa pertanyaan yang diberikan dari teman-teman semua yang sudah ditulis di komentar YouTube saya teman-teman ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya masyarakat sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang sudah bertanya di komentar YouTube saya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Valentine Martinus ya. Valentine Martinus ini menanyakan, Mas kenapa ya kartu ATM BCA nggak bisa tarik tunai atau transfer ke rekening merchant di EDC Mandiri. Oke. Nah sebenarnya mungkin saya kemarin sudah beberapa kali menyinggung masalah ini teman-teman ya, masalah penarikan tunai dari ATM bank lain ya, termasuk ya bank BCA seperti itu teman-teman ya. Oke, nah menjadi agen mandiri atau agen bank-bank lain teman-teman ya, itu yang harus kita punyai atau harus kita kuasai adalah bagaimanapun juga kita harus mengerti seluk-beluk tentang perbankan atau tentang bank ya. Oke, jadi kalau kita sedikit banyak mengetahui tentang bank, maka kita akan mudah untuk memberi penjelasan kepada konsumen yang ada trouble atau permasalahan di saat bertransaksi di agen mandiri atau agen di tempat teman-teman semua. Oke. Nah seperti yang ditanyakan oleh Mbak ini tadi, bahwasanya kenapa ATM BCA ini nggak bisa tarik tunai ataupun transfer ke rekening merchant di EDC Mandiri. Nah jika terjadi hal-hal seperti ini teman-teman ya, perlu diketahui bahwasanya semua ATM bank itu bisa melakukan penarikan uang ya di agen Bank Mandiri ya. Jadi semua ATM itu bisa melakukan tarik tunai ataupun menarik uang di agen mandiri. Kalau terjadi permasalahan kenapa tidak bisa tarik tunai ataupun tidak bisa menarik, itu ada beberapa hal yang menjadi kendalanya teman-teman ya. Oke, nah yang pertama-tama terjadi hal seperti ini itu dikarenakan saldo di ATM tersebut tidak mencukupi untuk melakukan tarik tunai ya. Misalnya saldonya cuma 1 juta, kemudian dia mau ngambil 1 juta, otomatis dia tidak bisa teman-teman ya, karena di ATM-nya itu harus disisakan minimal 50 atau 100 rupiah di ATM-nya. Oke, jadi dia harus menarik di bawah dari 1 juta, misalnya 900.000 atau 950.000, atau bisa dicoba 950.000. Kalau 950.000 tidak bisa, dikurangi lagi menjadi 900.000. Oke, jadi kita memberikan penjelasannya kepada konsumen bahwasanya kalau untuk penarikan kalau saldonya cuma 1 juta ditarik semua itu tidak bisa teman-teman ya. Oke, jadi itu salah satu poin yang menjadi kendala kenapa alasannya tidak bisa tarik tunai tersebut teman-teman ya. Padahal semua ATM itu bisa melakukan penarikan di agen mandiri ataupun di mesin EDC Mandiri. Oke. Kemudian yang kedua, terjadi hal seperti ini karena kita salah menu. Salah menu itu artinya adalah jika kita melakukan penarikan menggunakan ATM bank lain selain Bank Mandiri, kalau kita agen mandiri ya, itu kita tidak bisa menggunakan menu tarik tunai agen ya. Jadi kita harus menggunakan transfer ke rekening merchant. Kalau teman-teman menggunakan menu yang tarik tunai agen, itu tidak bisa dilakukan. Itu hanya bisa dilakukan jika sesama bank mandiri atau sesama ATM bank mandiri ya, baru menggunakan
tarik tunai agen. Tapi kalau beda ATM menggunakan transfer ke rekening merchant. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa jadi ATM-nya belum di-upgrade menggunakan chip ya. Jadi ATM-nya itu kadaluarsa. Bisa jadi ATM-nya itu kadaluarsa. Misalnya sekarang masa berlakunya itu tahun 2020. Sekarang udah tahun 2021, maka ATM-nya tidak bisa digunakan untuk transaksi. Otomatis harus di-upgrade dulu, update dulu di bank terkait. Oke, kemudian juga ATM-nya harus menggunakan chip ya, seperti kartu perdana HP. Sekarang ATM-nya harus memakai chip ya, tidak main gesek-gesek lagi teman-teman, tapi menggunakan chip. Oke, itu tadi beberapa hal ya, antara lain 3 alasan yang teman-teman harus tahu jika memang melakukan transaksi penarikan itu dari ATM lain tidak bisa. Oke, bisa juga teman-teman ya pinnya salah ya, jadi harus berhati-hati jika bertransaksi. Jangan sampai 3 kali salah pin berturut-turut, karena nanti bisa terblokir dan harus ke bank terkait untuk membukanya kembali atau membuka blokiran tersebut teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati saat kita memasukkan pinnya, jangan sampai salah 3 kali berturut-turut. Oke, jadi seperti itu tadi buat Mbak, tadi bisa dicoba ya apa yang saya katakan tadi, beberapa hal yang membuat tidak bisa melakukan penarikan lewat ATM bank lain di EDC Mandiri ya. Coba Mbak cek lagi tadi yang punya ATM tadi, mulai dari jumlah saldo, penarikannya, jenis ATM-nya, kadaluarsanya. Oke, itu bukan bisa membantu ya buat Mbak Valentine Martinus tadi. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita sebagai menjadi agen bank itu kita sedikit banyak harus mengetahui atau memahami seluk-beluk tentang perbankan. Oke. Kemudian ada juga kasus seperti ini teman-teman ya. Mungkin juga teman-teman harus hati-hati saat melakukan transfer ya. Misalnya ada konsumen mau transfer ke rekening orang yang jauh ya, kemudian besok lagi dia datang lagi ke sini, katanya kok belum masuk, ditarik nggak bisa gitu ya teman-teman ya. Saya pernah mengalami kejadian seperti itu ya. Ke hari ini transfer, besoknya dia datang ke sini lagi, dia bilang katanya orang yang ditransfer itu mau narik nggak bisa gitu teman-teman ya. Nah, ternyata setelah saya pahami, seperti yang saya bilang tadi, jumlah uang yang ditarik itu tidak disisain, makanya tidak bisa ditarik teman-teman ya. Jadi kemarin dia transfer 500.000 dan mau ditarik 500.000 dan nggak bisa teman-teman ya. Minimal harus disisakan 50.000 atau 100.000 teman-teman, baru bisa diambil. Nah, setelah saya bilang seperti itu kepada orangnya, akhirnya bisa teman-teman ya, dia nggak balik lagi ke sini ya. Oke, jadi hal-hal seperti itu teman-teman harus pahami juga ya, harus dimengerti sebagai informasi, sebagai pengalaman seandainya nanti teman-teman mengalami permasalahan seperti itu ya. Ada konsumen yang transfer kemudian balik lagi, yang bilang belum masuk lah, yang bilang nggak bisa ditarik lah. Nah, seperti itu teman-teman harus jeli, harus paham supaya bisa menjelaskan kepada konsumen tersebut dan tidak jadi kesalahpahaman teman-teman ya. Oke, namanya agen bank itu kan sangat riskan ya hubungannya dengan duit ya. Jadi ya kita harus waspada, harus berhati-hati teman-teman ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya untuk pertanyaan pada video kali ini. Besok saya akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman semua yang lain. Oke teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.